Selamat siang adik-adik semua. Untuk pertemuan kedua kuliah kimia analisa kelas E ini hari Selasa ya ini ya. Sepada saya masih belum beres gitu. Saya sudah bertanya ke LP3M Pusat. Jadi mungkin kasusnya kalian sepadanya sudah ada kimia analisa ya, tapi dosennya itu nggak ada. Saya belum ada mata kuliah itu di akun saya. Nah, ternyata ada kesalahan di usernya. Saya itu ada 2 di sana. Nah, udah ketahuan masalahnya baru mau dibereskan. Jadi sementara kita mengunggah materinya yang kemarin juga belum saya share ya, nanti saya share hari ini setelah ini biar saya nggak lupa. Kemarin juga ada mahasiswa yang WA saya ya hari Minggu atau hari Sabtu gitu atau hari libur lah. Ya mohon maaf, saya belum berikan ya. Setelah ini saya berikan. Recordnya ini nanti juga akan saya berikan rekaman perkuliahan pada hari ini. Nah, pada pertemuan minggu kemarin, saya menjelaskan atau mengulang ya, namanya mereview ya, mereview karena kuliah tentang analisa kimia kualitatif itu sudah diajarkan di kimia anorganik, begitu ya, sudah diajarkan sehingga kalian mestinya sudah mencoba ya. Kemarin ada 1 soal ya kalau nggak salah. Benar nggak? Kemarin kalau nggak salah ada 1 soal. Ya. Benar nggak? Kalian sudah mencoba apa belum? Iya, Bu. Jadi 1 soal itu mewakili perhitungan tentang asam basa seluruhnya. Mengenai mencari pH asam basa biasa, baik itu lemah maupun kuat. Kemudian tentang buffer, penyangga, hidrolisa. Ya. Coba kita cek ya. Soalnya ada di halaman terakhir ya, kalau nggak salah. Jadi perhitungan itu saya lewati ya. Kemarin kan mereview apa yang harus kamu ulang, apa yang harus kamu review. Yang ini ya, mana? Ini ya. Ini sudah kalian coba apa belum? Iya, Bu, yang itu. Oke. Sudah ada yang bisa? Mudah ya, saya bahas sebentar tentang ini. Oke, bentar saya. Oke. Apa tadi soalnya, Dek? Ini astagfirullah. Bentar ya. Tadi tuh niatnya mau saya foto tuh. Tapi ternyata oke. Mudah-mudahan udah bisa dibuka. Oke. Sebanyak 50 ml larutan asam asetat
CH3COH 0,1 M dengan nilai Ka-nya 10 pangkat minus 5 dititerasi dengan NaOH. Artinya, Dek, yang saya letakkan di dalam buret siapa? Yang saya letakkan di dalam buret siapa? Yang saya letakkan di Erlenmeyer siapa? Bentar ya, ini kok. Ini Erlenmeyer ya, katakanlah. Kemudian di sini ada buret, ya. Nah, ini gambarnya jelek, nggak apa-apa ya, namanya juga. Yang di Erlenmeyer ini siapa? Yang di Erlenmeyer ya CH3COOH. CH3COOH. Ya, yang di Erlenmeyer CH3COOH 0,1 M. Kemudian yang ada di buret ada NaOH. NaOH. NaOH ini CH3COH-nya 50 mili. Ya kan? Dititerasi dengan 0,1 M NaOH. Hitunglah pH mula-mula. Nah, berarti itu yang ditanyakan itu adalah pH yang ada di dalam Erlenmeyer ya. pH yang ada di Erlenmeyer. Oh, di sebelah sini nggak bisa ya. pH yang ada di Erlenmeyer. Nah, jadi yang A adalah pH-nya siapa? pH-nya asam asetat ya. pH-nya asam asetat itu kita pakai rumus apa? Pakai rumus asam lemah ya. Kita pakai rumus asam lemah. Di mana rumus asam lemah itu apa? H+ sama dengan akar Ka dikalikan Ma. Gitu ya. Itu rumus yang pertama. Sehingga tadi Ka-nya 10 pangkat minus 5 ya. Berarti 10 pangkat minus 5 dikalikan 0,1. Ya, sama dengan 10 pangkat minus 3. Maka pH-nya sama dengan 3. Ya, itu pH mula-mula. Kemudian setelah penambahan 10 mili yang B. Yang B setelah penambahan 10 mili NaOH. Nah, artinya kita harus mereaksikan dulu antara siapa? CH3COOH dengan NaOH. Hasilnya apa? CH3COONA sama H2O. CONA plus H2O gitu ya. Nah, CH3CONA-nya ini ada mula-mula, ada reaksi, ada sisa. CH3COOH-nya mula-mula ini perkalian kan, mol itu M kali V. Ya, molnya 50 mili dikali 0,1 M. Mililiter dikalikan molar itu hasilnya milimol ya. 5 milimol. Gitu ya. Kemudian NaOH-nya 10 mili. 10 mili 0,1 M. Sehingga di sini 1 milimol. Ini pertama nggak ada. Siapa yang menjadi reaksi pembatas di situ? Siapa yang habis bereaksi? NaOH. NaOH. Jadi di sini 1 milimol. 1 milimol. Ya, 1 milimol. Ini juga 1 milimol. Gitu ya, saya selalu mengajarkan seperti ini membuatnya. Di sini 1 milimol, di sini 1 milimol, di sini 4
milimol. Di akhir reaksi ada CH3COOH dan ada CH3CONA gitu. H2O itu enggak ya, tidak menjadi penentu pH. Berarti apa yang terbentuk ini? Ada asam lemah, CH3COOH itu asam lemah, CH3CONA itu adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat NaOH. Jadi basa konjugasinya. Maka dia termasuk penyangga yang apa? Asam apa basa? Asam. Penyangga asam. Gitu ya, penyangga asam. Nah, penyangga asam gimana rumusnya? Penyangga asam ini yang B ya, ini menjawab yang B. Menjawab yang B. Penyangga asam gimana? Ini yang B ya. Penyangga asam. Oke. Yang B ya, ini menjawab pertanyaan B. Penyangga asam H+ sama dengan apa? Ka kali konsentrasi asam lemahnya. Saya tulis ya, asam lemahnya CH3COOH. Basanya adalah basa konjugasinya ya, COONA. Begitu, maka nah ingat sebenarnya rumusnya adalah konsentrasi. Ya, rumusnya ini konsentrasi ini konsentrasi, ini juga konsentrasi. Tetapi konsentrasi itu Nah, konsentrasi itu kelihatan ya, ini masih kelihatan ya. Konsentrasi itu adalah rumusnya mol. Ini gimana ya? Mol per volume. Ya, rumusnya mol per volume konsentrasi. Sementara konsentrasi apa namanya? Sistem ini sama. Volume sistem ini sama. Berapa volumenya? 60 mili. Volumenya berapa? Volumenya totalnya volumenya berapa? Ini ya saya tulis di bawah. 50 mili ditambah 10 mili sama-sama 60 kan? Kan awalnya 50 CH3COOH ini. Ditambah yang soal B kan ditambah 10 mili. Sehingga 60 mili. Jadi rumus penyangga itu sebenarnya kalau penyangga asam Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi garam. Tapi karena konsentrasi itu mol per volume, atas mol per volume, molnya CH3COOH per volume CH3COOH, mol CH3COOH per volume total, volume yang ada di Erlenmeyer, dibagi yang bawah molnya CH3CONA per volume total, nah maka volumenya kan bisa dicoret karena sama-sama 60 pada soal nomor B, sehingga boleh mol saja. Maka Ka-nya 10⁻⁵, boleh mol. Mol CH3COOH tersisa itu 4 milimol ya. Per CH3CONA terbentuk 1 milimol. Sehingga H+-nya nggak cukup ya tulisannya. H+-nya untuk soal B itu 4 kali 10⁻⁵. pH-nya 5 minus log 4 itu kalian hitung. Nah, mestinya lebih tinggi pH-nya daripada soal nomor A. Kenapa? Karena asam lemah ditambah basa, ya kan? Tadinya berapa? 3 ya. 3 yang soal A mula-mula ditambah 10 mili basa NaOH, meningkat pH-nya. pH-nya tadi 5 minus log 4 itu nanti dihitung.
Nah, berapa itu? Gitu. Paham? Ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Kemudian yang soal C. Soal C apa? Soal C. NaOH 50 mili. Oke. Soal C, NaOH 50 mili. Sama ya. Soal C. Apa? NaOH 50 mili. Kamu lihat ya. Tadi tuh yang ada di Erlenmeyer itu CH3COH 50 mili. 0,1 M. Ini di sini. Ya, 50 mili CH3COOH 0,1 M. Yang ada di buret, kamu meneteskan 50 mili NaOH 0,1 M gitu. Sama, kita reaksikan. CH3COOH plus NaOH menjadi CH3COONa plus H2O. Saya selalu bilang kalian harus menulis ini. Ini tuh tidak untuk mempersulit, tapi memudahkan kalian mengetahui kondisi akhir titrasi, kondisi akhir larutan. Apa yang tersisa, apa yang terbentuk. Jadi kalian memang harus membuat tabel reaksi ini kalau saya menyebutnya. Molnya CH3CONA dan molnya CH3COOH 50 mili kali 0,1 ini selalu sama tadi dengan soal 5 milimol. NaOH ini 50 mili kali 0,1 ini juga 5 milimol. Ini enggak ada. Gitu ya. Nah, ini semuanya habis bereaksi. Nah, ini habis tinggal terbentuk ada CH3COONa dan ada air 5 milimol. Apa ini kira-kira? CH3COONa adalah garam yang terbentuk dari asam lemah basa kuat. Maka ditambah air ini hasil akhirnya. Maka dia adalah bersifat apa? Basa. Iya, tapi dia rumusnya nanti pakai rumus hidrolisis. Nah, yang hidrolisis itu menang yang kuat. Hidrolisis bersifat basa. Ya, kalau hidrolisis bersifat basa rumusnya apa? OH minus ya, OH minus sama dengan akar KW per KA. KW per KA dikali konsentrasi garamnya. CH3CONA. Gini ya. Paham? Paham, Bu. Sama dengan akar KW berapa? 10 pangkat min 14. KA-nya 10 pangkat min 5. CH3CONA ini harus konsentrasi nih. Ini harus rumus konsentrasi. Nggak boleh mol kayak di buffer tadi. Biasanya salah di situ. Kalau konsentrasi itu harus bersatuan molar, mol per volume. Nah, molnya berapa? CH3CONA. 5. Paham ya bedanya yang tadi? Tadi kenapa boleh pakai mol? Karena atas konsentrasi asam, bawah konsentrasi garam. Ya, ada yang bisa dicoret, sama-sama volume atas dan bawah bisa dicoret, sehingga mol saja boleh. Kalau ini kan enggak. Nah, maka jangan lupa dibagi volume total ini. Ini konsentrasi ya. Volume totalnya berapa ini? Volume total. 100 mili. 100 mili.
Nah, 50 dari asam sama 50 dari basa. 100 mililiter kan. Nah, ini berarti, kan konsentrasi itu kan harus satuannya molaritas. Molaritas itu mol per liter, atau kalau atasnya milimol, bawahnya mililiter. Nah, ini kalian hitung ya. Oh iya, berapa dapatnya? Saya nggak siap kalkulator ini, mohon maaf. Berapa dapatnya yang udah ngitung? Kan POH, ini kan OH minus. OH minus jadikan POH. Kemudian dijadikan pH. Berapa pH-nya? Yang saya tanyakan pH-nya. 8,851, Bu. Berapa? 8,851. Oke, 8,851. Nah, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ada nggak? Dan menurut kalian, jawabanmu itu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan teori yang sudah pernah kalian dapat. Paham maksud saya? Bentar ya, Cik. Sambil dipahami. Ini bisa saya hapus ini? Kalau sesuai dengan teori itu kan, kalau titrasi ya, titrasi itu kalau kuat, ini titrasi atau apa ya sebutannya? Ini kelihatan ya, hidrolisis ya. Saya ngulangin, hidrolisis. Itu kan kalau kuat, asamnya kuat, plus basanya kuat, itu kan pH-nya sama dengan 7. Kalau asamnya kuat, basanya lemah, kan titik akhir titrasi itu, namanya titik akhir titrasi, itu kan asamnya habis, basanya habis, membentuk garam dan air, kan gitu ya? Paham ya? Asamnya habis, basanya habis, membentuk garam dan air. Nah, jika hidrolisis ini berasal dari asam kuat dan basa lemah, kebalikannya dari contoh soal tadi, maka pH akhirnya, titik akhir titrasinya akan kurang dari 7. Nah, yang soal tadi, itu kasusnya asamnya lemah, basanya kuat. Asamnya CH3COH, basanya NaOH. Maka titik akhir titrasinya pH-nya lebih besar dari 7. Kamu tadi menghitungnya 8,8, begitu kan? Kemudian kalau sama-sama lemah, nah itu tergantung apa? Tergantung apa? Tergantung nilai apanya kemarin? Tergantung Ka dan Kb. Kalau Ka-nya lebih besar dari Kb, ya nanti sifatnya lebih ke asam, pH-nya kurang dari 7. Oke, sekarang yang D bisa nggak? Yang D itu apa? NaOH-nya berapa? 60 ml. 60 ml. Sama ya. CH3COOH ditambah NaOH. Hasilnya CH3COONA plus H2O. Oke, mula-mula reaksi sisa. Ini kalian kadang malah bingung ini di soal sini. CH3COOH-nya tuh mula-mula tetap sama, ya.
50 mili 0,1 M itu kan berarti 50 milimol. Sorry, berapa? 5 milimol ya. Di sini ya saya mau nambahkan. Nah, 5 milimol kok mililiter. NaOH-nya 60 mili. 0,1 M berarti berapa? 6 milimol. Siapa yang habis? Yang habis siapa? Habis malah yang ada di Erlenmeyer. Jadi artinya itu, Dek, kan namanya titrasi asam basa itu perubahannya perubahan warna ya. Nah, apa namanya, sudah terjadi perubahan warna, artinya sudah titik akhir titrasinya sudah tercapai di soal nomor C tadi dengan pH-nya 8,8. Ini dicoba ditambahi lagi sampai 60 mili. Nah, ini habis. Ini 1 milimol. Ini 5 milimol. Ini 5 ya. Nah, siapa penentunya? Penentu pH-nya siapa? Yang udah mengerjakan? NaOH. Ya, betul. Penentu pH-nya adalah si NaOH ini. Dia yang lebih kuat. Ya, maka ini pakai rumus basa minus sama dengan B dikali MB. Ya, siapa ini yang ngobrol? 1 dikali konsentrasi basanya 1 milimol. Ingat, konsentrasi itu harus mol per volume. Volume totalnya berapa? Volume totalnya 10 ya, ya betul. 110 mililiter, gitu ya. Nah, berarti itu 1 milimol dibagi 110 mililiter. Oke ya. Itu kamu hitung, dapat pH. Kemudian setelah pOH, pH-nya. Oke. Sampai sini pembahasan tugas kemarin. Ada pertanyaan, Dek? Ini hasil review kemarin. Nanti di slide yang berikutnya, ini adalah apa namanya tentang titrasi asam basa ya, lanjutannya. Itu tadi permulaan. Jadi saya memberikan contoh soal itu yang untuk mengantar kalian menuju materi titrasi itu ada 3. Oke. Titrasi itu ada 3, Dek. Yang akan kita ya. Jadi kita akan membahas 3 titrasi. Apa? Ada yang belum kenal saya? Jadi yang akan kita bahas kemarin ada 3. Titrasi asam basa. Asam basa itu bisa bolak-balik ya. Jadi kalau asam yang ada di buret, ini buret namanya. Yang di atas tadi, yang kayak gini namanya Erlenmeyer. Nah, jika yang ada di buret ini asam, maka
dia disebut asidimetri, pengasaman. Gitu ya, asidimetri. Nah, jadi yang di bawah basa. Kalau yang di atas basa, yang di bawah asam, berarti yang di buretnya itu basa, maka disebut alkalimetri. Jadi asam basa itu ada asidimetri dan alkalimetri. Kemudian yang kedua adalah titrasi pengendapan. Jadi titrasi yang di atas itu nanti ditandai dengan perubahan warna, nanti dengan ditambah indikator. Indikatornya yang ditambahkan adalah indikator yang sesuai dengan larutan asam basa yang digunakan. Karena indikator itu kan tujuannya untuk mengetahui titik akhir titrasi. Nah, titik akhir titrasi itu kan macam-macam tergantung asam basanya tadi yang saya tulis sebelumnya. Jika asamnya kuat, basanya lemah kan berarti pH-nya nanti kurang dari 7. Nah, maka kamu cari indikator yang bisa bekerja pada pH, range pH kurang dari 7. Nah, jika asam kuat, basa kuat, maka ya di pH 7 gitu ya. Jadi nanti ada pelajaran tentang memilih indikator. Titrasi yang pertama adalah titrasi asam basa, titrasi yang kedua yang akan kita bahas adalah titrasi pengendapan, titrasi yang ketiga yang akan kita bahas adalah titrasi oksidasi reduksi itu ya, titrasi redox. Itu yang akan kita bahas. Nah, saya share dulu deh materinya, 2 materi ini dan tadi. Ini itu saya itu akun Zoom-nya itu saya kurang tahu kenapa masih ada apa itu namanya 40 menit, padahal saya sudah pakai akun yang unlimited, tapi ini 40 menit tadi sudah ada apa namanya peringatan berhenti gitu ya. Jadi mending ini saya akhiri. Tapi kalian kan masih kuliah 3 SKS. Nanti saya buka lagi, saya kirim dulu materinya ya. Paham ya? Jangan kemana-mana. Ya, Bu. Ya, ini saya close dulu. Nanti saya berikan link lagi. Nah, sebelum saya berikan link lagi, saya kirim dulu lewat WA grup materi minggu kemarin dan materi hari ini. Gitu, paham ya? Saya akhiri dulu sambil menunggu konversi dari perkuliahan ini yang ini tadi. Mungkin tadi ada yang terlambat atau ada yang berhalangan hadir karena dari 32 anak yang datang baru 27. Gitu ya, saya akhiri dulu. Nanti saya lanjutkan lagi, nanti juga kalau kalian mau bertanya silahkan. Saya akhiri dulu ya. Tapi Ya, Bu. akhir perkuliahannya. Terima kasih. Ya, saya akhiri dulu atau gimana? Ada yang mau tanya? Masih 3 menit. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Oh enggak. Oke, saya akhiri dulu ya sambil saya kirimkan link kuliah hari ini. Terima kasih. Jangan kemana-mana, jangan tidur. Boleh makan, boleh minum, tapi jangan tidur atau jangan pergi ke mall ya. Akhiri. Iya, Bu.